Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 102. Kita bahas tajwidnya dulu. Ya mad jaiz munfasil. Mad tabi'i alif bertemu hamzah secara terpisah sebetulnya. Ayyuhal alif lam samsiyah ya. Alif lam samsiyah. Di mad tabi'i ya. A mad tabi'i wawu. A mad tabi'i alif. Manu mad tabi'i wawu. Nah ya ayyuha ini termasuk harfun nida ini Pak ya. Harfun nida yang ditujukan kepada orang banyak gitu. Kalau kepada satu orang biasanya iya gitu. Kalau bentuk jamak ditujukan kepada orang banyak ya ayyuha. Nah haknya itu termasuk harfut tanbih, huruf yang berfungsi untuk memberikan peringatan. Alladzina amanu. Nah ini termasuk munada bih ya. Munada bih itu yang dipanggil ya. Jadi kalau ya ayyuha harfun nida, alladzina amanu munada bihnya yang dipanggil. Ittaqullah. Nah ittaqullah tafhim itu lafdzul jalalah atau lebih tepatnya huruf lam didahului oleh domah. Nah ittaqullah itu sebagai munada ilaih ya. Isi panggilan. Dia ada harfun nida, ada munada bih, ada munada ilai, ada isi panggilan. Haqqa tuqa mad tabi'i alif. Nah, kalau mau disambung tihi. Jadi kalau mau disambung nih, hanya dibaca panjang. Haqqa tuqatihi wala. Nah itu. Tapi kalau mau berhenti, karena sering atau banyak yang berhenti di situ, maka haknya dibaca sukun. Haqqa tuqati. Nah, kalau mau berhenti, kalau mau bersambung dibaca mad silah qasirah. Karena ada huruf ha didahului oleh huruf hidup. Taknya kan hidup di kasroh. Jadi haqqa tuqatihi wala
wala matabi alif tamu matabi wawu tunna. Dalam ilmu tajwid disebutnya itu gunnah. Kalau dalam ilmu tafsir, nah itu disebutnya nun taukid gitu. Nun taukid, huruf yang berfungsi untuk memberikan sebuah penekanan. Nah, kalau dalam ilmu nahwu sharaf disebutnya ilmu nun sakilah, Pak. Nun sakilah itu nun yang dalam membacanya itu diberatkan itu. Illa matabi alif wa antum idgham ini atau idgham mutamassil lain. Mim mati ketemu dengan mim. Muslimun mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Di ayat 102 ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman setelah sebelumnya Allah memperingatkan orang-orang yang beriman agar orang-orang yang beriman itu tidak mentaati orang-orang ahlul kitab. Kenapa? Karena ketika orang beriman mendengar, mentaati, mengikuti ahlul kitab, itu sebagai akibatnya mereka akan mengembalikan orang-orang yang beriman itu kepada kekufuran. Nah, maka di ayat 102 ini Allah berfirman, ya ayyuhan, wahai sekalian, alladzina, orang-orang yang, alladzina itu ismul mausul yang dalam bentuk plural jamak itu. Wahai orang-orang yang amanu, yang beriman. Amanu, beriman. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah, kepada Allah, haqqa, dengan sebenar-benarnya, tuqatih, ketakwaan, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, yang disebut dengan takwa itu adalah mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak mengkufurinya, mengingat Allah dan tidak melupakannya. Itu kalau menurut Ibnu Mas'ud. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Al-jalil itu salah satu asma dan sifatnya Allah. Al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sedikit bila dibandingkan dengan yang diperoleh oleh orang lain. Wal istidadu bi yaumir rakhil, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Nah, itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi cukup banyak definisi takwa yang dikemukakan oleh para ulama itu.
Nah, di sini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa gitu. Dan ini sering dijadikan sebagai sebuah landasan atau sebuah alasan bahwa orang tidak hanya cukup beriman, tidak hanya berhenti sampai beriman, tetapi harus meningkat sampai ke tingkat takwa gitu. Makanya barangkali kita sering mendengar bahwa ada orang yang mengatakan kalau orang yang beriman belum tentu bertakwa kan gitu. Atau takwa itu lebih tinggi daripada muttaqin, itu lebih tinggi daripada mukminin kan gitu. Nah, ketika ayat ini turun, waktu itu para sahabat merasa berat itu, Pak. Merasa berat sekali. Sehingga mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sepertinya kami tidak akan mampu untuk merealisasikan ayat ini." Nah, maka turunlah firman Allah dalam surat apa itu? Fattaqullaha mastata'tum itu. At-Taghabun kalau nggak salah. Surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau di sini haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini kan penekanannya sangat luar biasa. Dengan sebenar-benarnya takwa gitu. Kalau mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Nah, ini kan kalau dimaknai sebenar-benarnya takwa terlalu berat. Kalau dimaknai sekemampuan kalian sering disepelekan gitu. Maka di thariqatul jam'i itu diambil jalan tengahnya. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jadi terlalu berat tidak, terlalu menyepelekan pun tidak, tapi semaksimal kemampuan kalian. Yang tentu kan ciri-ciri indikator orang-orang yang bertakwa itu kan banyak. Mereka adalah orang-orang yang syakirin ya. Orang-orang yang senantiasa bersyukur. Mereka adalah as-sabirin, orang-orang yang senantiasa bersabar. Mereka adalah al-mutawaddiin ya, orang-orang yang bertawadu, yang rendah hati. Mereka adalah al-muqarrabin, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih populer bahwa orang yang bertakwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Orang yang senantiasa merealisasikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baik itu perintah dan larangan Allah yang berkaitan dengan hati, perintah Allah atau larangan Allah yang berkaitan dengan akal, ataupun perintah dan larangan Allah yang berkaitan dengan fisik jasmani kita. Hati harus tunduk kepada perintah Allah dan tunduk kepada larangan Allah. Hati kita harus takut gitu. Harus takut manakala tidak melaksanakan perintah Allah atau menerjang larangan Allah. Akal kita pun harus takut manakala pemikiran kita itu menerjang larangan Allah, atau manakala kita berpikir dan berpikirnya itu tidak baik. Fisik kita, jasmani kita pun harus takut manakala bekerja atau digunakan dalam hal-hal yang tidak baik. Nah,
Setelah Allah perintahkan untuk bertakwa, maka perintah selanjutnya adalah wala dan janganlah, wa dan la janganlah, tamutunna kalian mati. Janganlah sekali-kali kalian mati. Nah itu. Karena ada nunnya tuh Pak, ada nun taukid di situ. Larangan keras ini. Dan janganlah kalian itu sekali-kali mati. Illa kecuali wa antum, keadaan kalian itu muslimun, dalam keadaan muslim. Nah yang tentu saja Pak, kalau orang itu ingin mati dalam keadaan muslim, dan memang harus mati dalam keadaan muslim, maka syaratnya itu dia harus bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan dirinya. Kan sering ada yang mengatakan begini, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah itu, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya atau tidak jauh dari kebiasaannya. Kalau orang itu barangkali terbiasa tilawah Al-Quran, kemungkinan besar wafatnya pun dalam keadaan tilawah Al-Quran. Kalau orang itu terbiasa melaksanakan saum, kemungkinan besar wafatnya itu kan dalam keadaan saum. Kalau orang terbiasa melaksanakan sujud, kemungkinan besar wafatnya dalam keadaan sujud. Nah begitu pula sebaliknya, kalau orang terbiasa maksiat, kemungkinan besar matinya pun dalam keadaan maksiat. Nah makanya di sini kenapa kok perintah bertakwa lebih dulu baru diikuti dengan larangan mati? Karena kan sebelum mati orang itu melakukan kebiasaan-kebiasaan Pak. Nah kebiasaannya itu kalau ingin mati dalam keadaan muslim harus dalam kebiasaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana supaya menjadi orang yang mati dalam keadaan muslim, atau bagaimana supaya menjadi orang yang terbiasa dalam ketakwaan? Dalam kalimat berikutnya nih, ayat 103, wa'tasimu, nah, berpegang teguhlah kalian. Siapa kalian di sini? Kembali kepada kalimat berikutnya, alladzina amanu. Berpegang teguhlah kalian, wahai orang-orang yang beriman. Itu kan gitu Pak. Jadi wa'tasimu alladzina amanu. Nah itu kalau kita kalau kita letterkan begitu. Berpegang teguhlah kalian wahai orang-orang yang beriman, bihabli, dengan tali Allahi Allah. Dalam hadis dikatakan bahwa tali Allah itu menjulur itu dari langit ke bumi itu. Apa tali Allah itu? Banyak ulama yang menafsirkan bahwa tali Allah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga yang menafsirkan bahwa tali Allah itu adalah Al-Islam. Al-Islam. Sebetulnya ada kaitan lah gitu. Ketika bihablillah itu ditafsirkan Islam atau ditafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kan Quran dan Sunnah itu merupakan
sumber rujukan utama ajaran Islam itu. Jadi kalau kita bicara Islam itu bicara Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tempo hari pernah kita bahas, Pak, bahwa di Al-Quran itu ada ungkapan wa'tasimu billah, ada wa'tasimu bihablillah gitu. Sepintas seperti sama gitu. Sepintas seperti sama. Tapi sebetulnya berbeda antara wa'tasimu billah dengan wa'tasimu bihablillah. Ini saya lagi nyari-nyari. Belum lama kita itu membaca ayat ada wa'tasimu billah itu. Nah, apa bedanya itu? Kalau wa'tasimu bihablillah itu berkaitan dengan tuntutan rohani kita, Pak. Artinya manakala nih rohani kita itu ingin baik, ingin bertakwa, ingin lurus, maka berpegang teguhnya itu kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau berkaitan dengan tuntutan rohani kita. Maka di situ kita perlu untuk menuntut ilmu. Kita perlu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu merupakan tanggung jawab kita. Tapi kalau wa'tasimu billah itu, i'tasimu billah, itu berkaitan dengan tuntutan jasmani kita gitu. Sekali lagi, itu lebih dominan berkaitan dengan jasmani kita. Jadi beda berpegang teguh kepada tali Allah dengan berpegang teguh kepada Allah itu. Jadi untuk tuntutan jasmani, redaksinya itu wa'tasimu billah. Nah, maka untuk memenuhi tuntutan jasmani di situ usahanya itu berdoa. Maksimalkan berdoa. Barangkali kita ingin sehat, itu billah itu. I'tisam billah. Kita ingin sukses, i'tisam billah. Kita ingin selamat dalam kehidupan dunia, i'tisam billah. Kita ingin dapat rezeki, i'tisam billah. Nah, itu upayanya dengan berdoa dan berikhtiar. Tapi kalau kita ingin selamat ruhani, maka redaksinya itu i'tisam bihablillah atau i'tasimu bihablillah. Kita ingin menjadi orang yang beriman, bertakwa, wafat dalam keadaan muslim, i'tasimu bihablillah. Dua-duanya penting, Pak. I'tisam billah ataupun i'tisam bihablillah penting. Karena jasmani kita harus selamat, ruhani kita pun harus selamat gitu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, ya, yang lebih penting itu i'tisam bihablillah. Kenapa? Karena itu merupakan tanggung jawab kita itu, Pak. Tanggung jawab kita untuk menyelamatkan ruhani kita, Pak. Tapi kalau tanggung jawab menjamin jasmani kita, sebetulnya itu tanggung jawab Allah, Pak. Jadi tanggung jawab memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita pakaian, itu kan tanggung jawab Allah. Tapi sekalipun tanggung jawab Allah, kita dituntut untuk berdoa dan berikhtiar sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngan gitu ngan sok sanajan teu ikhtiar ge ku Allah bakal diberi dahar sebenarnya gitu. Sekali lagi sok sanajan teu digawe ge bakal diberi dahar ku Allah.
Sebab Allah nyiptakan manusia sudah siap dengan makannya gitu Pak. Cuman barangkali moal bisa barang bere kabatur gitu Pak. Moal bisa zakat, moal bisa infak, moal bisa sedekah gitu. Nah, zakat, infak, sedekah itu kan rohani, itu amalan rohani. Tapi lamun urang dahar eta amalan jasmani. Nu dibikin ku batur, kabatur eta amalan rohani kan. Nah, hidup itu kan perlu untuk memenuhi jasmani kita makan, tetapi perlu juga memenuhi tuntutan rohani, yaitu memberi makan kepada orang lain gitu. Beda Pak, memberi makan kepada diri dengan memberi makan kepada orang. Memberi makan kepada diri itu memenuhi tuntutan jasmani. Memenuhi makan orang lain, walaupun jasmani orang yang makan, tetapi itu memenuhi rohani kita gitu. Kita lanjutkan nih. Jadi berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, jami'ana, semuanya gitu. Jadi satu Al-Quran ini Pak nih, 114 surat itu harus dipegang teguh, jangan dipilah, jangan dipilih gitu. Jangan diambil mana yang sesuai dan diingkari yang tidak sesuai hawa nafsu gitu. Kemudian dari kalimat ini terungkap bahwa ketiga berpegang teguh kepada tali Allah itu harus bersama-sama Pak. Jadi umat Islam ketika berpegang teguh kepada tali Allah itu harus berjamaah gitu. Berjamaah. Kenapa harus berjamaah kan gitu Pak? Kan tali Allah itu Pak, yang namanya tali Allah itu kan kuat sebetulnya. Kan tadi digambarkan dalam hadis, itu adalah tali yang kuat yang menjulur dari langit ke bumi agar orang-orang yang ada di bumi itu berpegang kepada tali itu. Nah, tetapi manakala yang memegangnya itu bercerai-berai, tidak bersama-sama, maka kemungkinan umat Islam itu tidak akan kuat gitu. Kemungkinan umat Islam itu akan terhina gitu. Kemungkinan umat Islam itu akan diperdaya oleh orang lain. Makanya setelah perintah berpegang teguh kepada tali Allah dengan kuat, berjamaah semuanya, muncul kalimat berikutnya, wala tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai gitu. Janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian melakukan ini. Iftiraq itu dikotomi ya. Pemisahan ya. Mencerai-beraikan diri dari barisan umat Islam. Nah, berarti kan di sini kita harus meminimalisir Pak hal-hal yang bisa menjadikan umat Islam itu bercerai-berai. Apa? Itu kan seringkali belakangan ini umat Islam bercerai-berai gara-gara dipicu oleh persoalan-persoalan khilafiyah Pak. Persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah kan gitu. Persoalan-persoalan yang sifatnya aksesoris gitu. Pemicunya persoalan furu'iyah aksesoris itu. Aksesorisnya kan pamantes mendina bahasa orang mapanya. Tetapi dampaknya itu kepada yang usuliyah. Kepada yang sangat besar gitu. Dipicu oleh hal-hal yang remeh tapi terjadi perpecahan yang besar. Nah itu, ini yang barangkali perlu disadari oleh umat Islam. Jadi begini Pak, untuk bisa mati dalam keadaan muslim itu harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa atau dengan maksimal kemampuan kita.
Dan untuk menjadi seorang mukmin yang bertakwa dengan kemampuan yang maksimal, syaratnya itu, nah itu, satu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, jangan bercerai-berai, Pak. Susah orang mau bertakwa kalau bercerai-berai. Karena takwa itu nggak bisa sendirian, Pak. Menjadi orang mukmin muttaqin nggak bisa sendirian. Kan begini, keimanan dan ketakwaan seseorang di samping dipengaruhi oleh faktor internal, dipengaruhi juga oleh faktor eksternal gitu. Banyak kan faktor eksternal teh. Sahabat kita harus orang bertakwa, kan gitu, Pak. Pasangan hidup juga usahakan cari orang yang bertakwa, atau didiklah menjadi orang yang bertakwa. Bacaan kita bacaan orang yang bertakwa, figur kita orang yang bertakwa, gitu. Pemimpin kita orang yang bertakwa. Jadi susah orang mau bertakwa tapi faktor eksternalnya nggak diperhatikan. Jadi syarat yang pertama itu adalah berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kan di sini umat Islam dituntut untuk menuntut ilmu. Susah umat Islam tidak mau menuntut ilmu, kemudian tiba-tiba ingin menjadi orang bertakwa gitu. Ternyambung gitu, Pak. Ternyambung. Secara logika nggak kena itu. Yang kedua, tidak boleh bercerai-berai, harus bersatu umat Islam. Jadi hal-hal yang sifatnya furu'iyah ditinggalkanlah, Pak, tinggalkan. Bagaimana prakteknya? Kan manusia itu punya keinginan, punya kesenangan. Prakteknya itu dikembalikan kepada kultur masyarakat masing-masing, Pak. Kayak begini nih. Sebetulnya kalau bagi saya secara pribadi, Pak, masalah furu'iyah itu sudah selesai. Kalau bagi saya sudah selesai. Tidak ada dalam pikiran saya itu yang namanya furu'iyah itu. Cuman dalam prakteknya dikembalikan kepada tempat masing-masing. Kayak begini, kalau umpamanya di suatu masjid biasa dari dulu itu melakukan maulud Nabi, ya biarin aja, Pak. Kita nggak usah bersikeras melarang gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau di suatu masjid dari dulu tidak pernah maulud Nabi, jangan dipaksakan harus maulud Nabi itu. Karena itu akan terjadi cerai-berai, akan terjadi persoalan. Nah, kesalahan kita umat Islam itu suka memaksakan, Pak, persoalan-persoalan furu'iyah masuk ke wilayah yang di situ tidak dilakukan itu. Persoalannya di situ. Padahal kan di zaman naon eta, di zaman belut can buluan ge persoalan eta teu beres-beres itu. Dari dulu gitu nggak beres-beres kan gitu. Nah, mestinya kan kalau dari dulu saja nggak beres-beres, umat Islam mulai sadar, oh berarti ini hal-hal yang perlu untuk ditolerir gitu. Ini persoalan-persoalan yang perlu disikapi dengan sikap yang berjiwa besar. Kalimat berikutnya nih, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, jangan dilupakan oleh kalian nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, atas kalian. Apa? Ketika kuntum, keadaan kalian a'daan, itu berselisih, berseteru, bermusuhan. Ini ayat ini nih, kalimat ini berbicara tentang suku Aus dan Khazraj gitu, Pak. Itu kan selama ribuan tahun mereka itu kan selalu berseteru, bermusuhan. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad, Pak.
yang semula di Mekah, kemudian dengan skenario Allah Nabi Muhammad hijrahkan ke Madinah. Itu bukan kebetulan, ada skenario Allah kenapa Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah itu nikmat terbesar bagi orang-orang Madinah itu, Pak. Suku Aus dan Khazraj yang selama ribuan tahun itu bermusuhan, itu disatukan oleh Nabi Muhammad itu. Makanya ingatlah terhadap nikmat Allah atas kalian ketika kalian itu dahulunya a'daan, saling bermusuhan. Fa'alafa, maka Allah menyatukan gening aya dina doa teh. Allafa itu allafa yu'allifu itu menjinakan, menyatukan. Baina qulubikum, di antara hati kalian. Fa'asbahtum, nah, maka jadilah kalian itu binikmatihi, dengan nikmat-nikmat Allah itu ikhwana, sebagai ikhwan. Nah di sini menggunakan asbahtum, itu menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang tiba di Yasrib, hari ini disebut Madinah, itu tidak lama persaudaraan, persahabatan, bahkan bukan hanya ini ya, disebutnya itu mu'akhad itu ya, persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah itu langsung tercipta itu, Pak, langsung terwujud itu. Asbah itu kan pagi-pagi, Pak, pagi-pagi itu kan awal waktu. Nah di sini Allah menggunakan fa'asbahtum, itu menunjukkan bahwa setibanya Nabi di Madinah, persaudaraan antara suku-suku di Madinah, khususnya Aus dan Khazraj, itu langsung tercipta itu. Nah di sini menggunakan kata-kata ikhwan. Ikhwan. Kan di Al-Qur'an itu ada ikhwah, ada ikhwan. Ikhwan itu adalah persaudaraan yang diikat oleh hubungan ini, Pak, oleh hubungan agama. Kalau ikhwah, persaudaraan yang diikat oleh hubungan nasab. Kan di Al-Quran kan ada seperti umpamanya doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ikhwan-ikhwan kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, kan gitu. Jadi ikhwan itu adalah saudara yang diikat oleh ikatan akidah. Dan waktu itu hampir-hampir persaudaraan mereka itu seperti persaudaraan yang diikat oleh ikatan nasab. Hampir saling mewarisi, Pak. Antara muhajirin dengan ansor itu hampir saling mewarisi. Cuman keburu turun ayat bahwa syaratnya warisan itu harus diikat oleh, di samping akidah, harus diikat oleh ikatan nasab. Itu kan menunjukkan persaudaraan mereka begitu kuat itu, Pak, begitu kuat. Kalau ikhwah itu persaudaraan yang diikat oleh ikatan nasab, Pak. Kalau ikhwah pakai tak, itu merupakan jama dari kata akhun. Nah, akhun ikhwah itu. Nah, kenapa kok di Al-Quran ada innamal mu'minuna ikhwah? Nah, itu merupakan sebuah motivasi bahwa orang yang beriman itu menjalin persaudaraan sesama orang-orang yang beriman itu harus seperti persaudaraan yang diikat oleh ikatan nasab gitu, Pak. Itu dalam Al-Hujurat kan ada ya, innamal mu'minuna ikhwah.
Karena sebetulnya orang-orang beriman itu kan pada umumnya dengan orang beriman lainnya itu kan berbeda nasabnya, tidak ada hubungan darah. Tapi diupayakan atau dianjurkan, diperintahkan supaya menjalin persaudaraannya itu seperti persaudaraan yang diikat oleh hubungan darah. Nah, di sini Allah mengatakan, jadi nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada mereka, khususnya orang-orang Madinah, lebih khusus orang Aus dan Khazraj, Allah menyatukan hati mereka sehingga dengan nikmat Allah itu mereka itu menjadi saudara seakidah, ikhwana. Sama nih kalau kita tujukan kepada orang Indonesia, begitu juga. Dulu kan orang Indonesia juga sama gitu. Awalnya itu kan fanatisme kesukuan itu, Pak. Fanatisme adat istiadat, fanatisme kebudayaan, kan gontok-gontokan. Nah, dengan nikmat Allah, Allah kan menyatukan bangsa Indonesia. Banyak kan upaya-upaya menyatukan itu, kan ada upaya menyatukan itu melalui Sumpah Pemuda itu kan, Pak, dalam rangka menyatukan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Nah, dengan upaya-upaya menyatukan itulah tercipta kemerdekaan, kan begitu. Tapi setelah merdeka lupa tuh dulu bagaimana perjuangan menyatukan itu. Kita lanjutkan nih. Wa kuntum, nah, dan keadaan kalian waktu itu ala safa, ala berada safa. Safa itu tepi, ujung. Khufratin, nah, khufratin itu lubang atau jurang, minan nari, neraka. Waktu itu kalian itu berada di tepi jurang neraka. Artinya berada di tepi atau di jurang kehancuran. Orang, Pak, nih orang kalau bertikai, bermusuhan, berseteru, itu kan berada di tepi jurang neraka, baik neraka dunia ataupun neraka akhirat, Pak. Neraka dunia dengan bermusuhan kemungkinan besar kan terbunuh, Pak, terluka gitu. Di tepi jurang neraka dalam arti neraka akhirat, ketika orang membunuh saudara atau membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, otomatis kan dosa besar itu, Pak. Konsekuensinya kan neraka itu. Nah, Allah mengajak manusia, khususnya orang Aus dan Khazraj pada saat itu, dan umumnya kita orang beriman pada saat ini, untuk mengingat nikmat-nikmat Allah, di mana Allah telah menyatukan hati kita orang beriman. Kita sudah disatukan nih oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Kita disatukan oleh Allah dengan Ka'bah, satu kiblat kan. Kita disatukan oleh Allah dengan Al-Quran. Pokoknya lamun maca Quran, rek di Amerika, rek di Cina, baca Quran. Pasti sesama orang beriman di situ, oh eta saudara saya, karena gitu. Saya bacaan Quran mau di Amerika mau di Cina begini sarua, Pak, bacaan gitu. Nggak ada sebuah kitab yang bacaannya sama gitu, Pak. Kitab orang lain beda-beda, Pak. Bahasanya beda-beda. Cuma Al-Quran yang bahasanya satu di dunia itu. Ya kan, nikmat Allah banyak yang menyatukan kita itu. Nah, fa'angqadakum, kemudian Allah menyelamatkan kalian minha, dari jurang neraka itu. Dengan cara apa Allah menyelamatkannya? Dengan cara menyatukan kalian, mempersaudarakan kalian. Bagaimana untuk bisa bersaudara? Nah, kan begitu. Dengan bisa bersaudara itu supaya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa kita berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah? Ya tadi, biar kita menjadi orang yang bertakwa,
Untuk apa kita menjadi orang yang bertakwa? Biar kita mati dalam keadaan muslim. Kadzalika, demikianlah. Nah, itu yubayyinu, menjelaskan. Siapa? Allahu, Allah. Bayin, Pak. Itu kan jelas sekali, itu logikanya mudah itu, Pak, mudah. Urutannya sistematis itu. Lahir muslim, Pak. Hidup bertakwa, mati dalam keadaan muslim, kan gitu. Untuk bisa mati dalam keadaan muslim, harus hidup dalam keadaan bertakwa. Untuk hidup dalam keadaan bertakwa, harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, juga menjaga persatuan, kan begitu. Jadi bayin sekali, jelas sekali. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian, ya, lakum, kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum. Nah, ini harbut taroji nih, Pak, nih. Mudah-mudahan itu, agar supaya kalian. Kenapa ini taroji, harapan? Kan kita sering mengatakan yang namanya taroji itu sebuah harapan, tetapi berhasil dan tidaknya, terwujud dan tidaknya, itu tergantung sejauh mana upaya kita. Tapi kalau tamani, itu harapan yang pasti tidak akan tercapai. Karena yang tamani itu mereka hanya berharap tanpa dibarengi dengan ikhtiar dan doa. Tapi kalau taroji, selama dia itu ikhtiarnya maksimal, doanya maksimal, insya Allah kehendak Allah akan menyertainya itu. Nah, makanya di sini merupakan sebuah harapan nih dari Allah. Allah mendoakan kita sebetulnya, Pak. La'allakum, agar kalian, atau mudah-mudahan kalian, tahtadun, mendapatkan petunjuk. Siapa yang mendapatkan petunjuk itu? Ya mereka orang-orang yang merealisasikan pesan Allah di ayat 102 dan 103 tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.